Oke, senang boleh malam hari ini diizinkan, boleh hadir di ruang virtual malam hari ini melayani. Ini kali pertama ya Pak Frans ya? Saya seingat saya melayani di persekutuan doa malam hari ini. Sekali lagi terima kasih udah di-invite, diberi kesempatan. Boleh. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya malam hari ini berbagi tentang topik ini ya, yang saya beri judul delay time, Bapak Ibu ya. Berapa banyak Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah mengalami waktu delay, waktu penundaan? Saya yakin kalau Bapak Ibu pernah bepergian, minimal Bapak Ibu pernah naik sebuah pesawat, Bapak Ibu ya. Saya yakin kita seringkali bahkan tidak terhindarkan ada yang namanya delay time, ada yang namanya waktu tunda, ya penundaan, ya. Seringkali kita udah datang tepat waktu, kita udah sesuai dengan schedule check-in, tapi begitu kita masuk di waiting room, ternyata waktu boarding tidak sesuai dengan yang ada tertera di boarding pass-nya kita. Nah, dalam kehidupan kita ikut Tuhan, seringkali kita akan mengalami yang namanya delay time, Bapak Ibu ya. Kita akan mengalami di mana proses-proses penundaan kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, bahkan kita nggak pernah harapkan, tapi itu seringkali terjadi. Seringkali penundaan atau delay time itu paling kita nantikan kalau kita mau berangkat, kita terburu-buru, kita terlambat, doanya kita apa Bapak Ibu? Kalau boleh Tuhan pesawatnya delay gitu Bapak Ibu ya. Ya, kita seringkali berdoa gitu. Tuhan kalau bisa pesawatnya delay supaya waktu saya sampai nanti di lokasi di mana di gate ya, di Bandara Juanda gitu ya. eh, saya nggak terlambat, saya nggak ditinggal pesawat. Tapi begitu kita on schedule, kita on time gitu, lalu kemudian delay terjadi, kita komplain, kita marah gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, respon Anda di ruang tunggu itu menentukan anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda. Saya ulang Bapak Ibu ya. Respon Anda di masa penundaan itu sangat menuntun, sangat menentukan anugerah Tuhan berjalan atau tidak dalam kehidupan Anda. Makanya malam hari ini Bapak Ibu, saya mau berbagi topik ini, pelajaran ini, cara pandang mengenai penundaan. Ya, sekali lagi, cara pandang mengenai penundaan. Tuhan terlibat penuh, sekalipun kita bilang, aduh sayang, aduh seandainya, aduh andai kata, aduh semoga gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan lihat bersama-sama cara pandang mengenai penundaan. Saya tunjukkan satu ayat penting yang bagi saya ini sesuatu yang sangat baik untuk kita simak dan kita teliti. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ke 18. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Perhatikan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, wow, Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Nah, yang menarik kalimat ini. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling jauh apa dekat Bapak Ibu? Paling dekat. Menarik. Tuhan itu tidak menuntun orang Israel ke negeri orang Filistin, padahal jalan yang mereka akan lewati sebenarnya itu jalan yang paling dekat. Dan di ayat ini kalau Anda baca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, itu terkesan banget. Tuhan sengaja. Saya ulang, terkesan banget Tuhan sengaja tidak tuntun bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di hari-hari ini, bahkan secara khusus di tahun ini, 6 minggu ke depan kita tinggalkan 2020. Ya, tinggal tersisa 6 minggu ke depan, kita tinggalkan 2020, Bapak Ibu. Ya, tahun ini adalah tahun yang di luar dugaan. Ya, tahun yang nggak pernah kita prediksi. Ekonominya, kemudian kita nggak pernah prediksi. Keadaan perilaku yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, ya, habit-habit yang baru kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Bahkan penyakit yang baru ini kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Makanya ada begitu banyak schedule kita, agenda kita tertunda semuanya. Hanya gara-gara apa yang kita harapkan di tahun ini terjadi, lalu seakan-akan Tuhan tutup mata, Bapak Ibu. Liburan kita juga terganggu di akhir tahun, ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebab firman Allah ayat 17. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Jadi Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang paling singkat, Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang paling dekat, tetapi Tuhan menuntun mereka berputar, Bapak Ibu. Nah, berapa banyak Anda dan saya mengalami masa-masa, musim-musim, kondisi-kondisi dalam kehidupan kita di mana Tuhan menuntun kita tapi memutar jalannya. Ya, Tuhan menuntun kita memutar jalannya. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi Google Map, ya, aplikasi Waze, waktu Anda pertama kali download aplikasi, Anda akan menemukan pilihan. Anda harus milih, ya. Pada saat pertama kali saya download aplikasi Waze, ada dua pilihan. Anda butuh pilihan pertama kali aplikasi ini saya download, pilihan jalan yang paling cepat, oke? Sama satunya saya lupa, paling cepat atau yang paling biasanya orang lewati, Bapak Ibu. Pilihan Anda itu akan menentukan ketepatan dan waktu-waktu yang Bapak Ibu akan jalani. Nah, sama dalam kehidupan ini seringkali Tuhan izinkan jalan berputar, bisnis berputar, pelayanan berputar, keadaan berputar, kondisi berputar. Nah, kita akan lihat sama-sama kalimat penutup ayat 18, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi rupanya Tuhan tidak menuntun melalui jalan yang dekat, tapi Tuhan nuntun juga, tapi jalan berputar. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik, jangan pernah berpikir jalan paling dekat itu tuntunan Tuhan. Sementara jalan berputar itu bukan dari Tuhan. Saya ulang, kita seringkali berpikir gini, Tuhan, kalau itu dari Tuhan, Tuhan tolong mudahkan. Sehingga tanpa kita sadar, kita bertumbuh jadi orang Kristen. Sulit sedikit, kita nggak mau. Susah sedikit, kita komplain. Padahal kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, ada masa-masa yang memang jalannya Tuhan sengaja buat sulit. Dan itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Itu memang Tuhan izinkan. Makanya Bapak Ibu maafkan saya, ya. Kalau kemudian kita suka berpikir, oh yang paling cepat, paling gampang, paling dekat, itu Tuhan yang kasih. Itu pasti dari Tuhan. Makanya jangan heran kita bertumbuh jadi orang-orang percaya yang gampangan, maaf Bapak Ibu. Jadi orang percaya yang maunya gampang, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Mazmur 95 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Bayangkan 40 tahun. Tiang awan dan tiang api mereka lihat setiap hari. Tapi rupanya tidak ada jaminan orang yang lihat mujizat setiap hari kenal Tuhannya. Saya ulang. Tidak ada jaminan orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, lihat kesembuhan, lihat mujizat, mereka mengenal Tuhan. Sebab ayat ini berkata, 40 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat lama, 40 tahun. Aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jadi rupanya, Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan itu capek, Tuhan itu lelah. Nah, rupanya yang bikin Tuhan lelah, Tuhan capek, karena bangsa Israel itu bukan sesat pikirannya, bukan sesat jalannya, tapi sesat hatinya. Nah, akibat sesat hati, makanya nggak mengenal jalan Tuhan. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan, orang yang sulit mengenal jalan Tuhan pasti punya problem di hati. Oke, saya ulang. Di ayat ini jelas Alkitab bilang, mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Kenapa tidak mengenal jalan Tuhan? Karena bengkok hatinya, karena sesat hatinya. Makanya Alkitab bilang, hati itu mencerminkan kehidupan. Kualitas hati dimulai dari gaya hidup yang mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Nah, makanya saya tulis di sini, Bapak Ibu. Orang yang menolak hubungan dengan Tuhan, ya, orang yang tidak mau berelasi dengan Tuhan, ya, seperti ayat ini berkata, sesat hati, nggak mau nurut, Bapak Ibu, menolak hubungan yang terjadi ini, Bapak Ibu. Orang yang menolak hubungan pasti ketiadaan pengenalan. Anda akan sulit mengenal seseorang kalau Anda nggak pernah terhubung dengan orang itu. Anda akan sulit mengenal orang itu kalau Anda tidak pernah menjalin hubungan yang dalam dengan orang itu. Kita akan sulit mengenal jalan-jalan Tuhan kalau kita tidak pernah
membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Menolak hubungan melahirkan ketiadaan pengenalan. Dan ketiadaan pengenalan melahirkan ketidakmampuan memahami pikiran Tuhan. Makanya jangan heran, begitu apa yang Tuhan pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita komplain. Kita kemudian berupaya melakukan apa yang menurut kita seperti yang kita mau. Bapak Ibu coba perhatikan flowchart ini. Oke ya. Menolak hubungan melahirkan ketiadaan pengenalan. Ketiadaan pengenalan melahirkan ketidakmampuan memahami pikiran Tuhan. Nah, kalau udah nggak memahami pikiran Tuhan, udah nggak mengenal hati Tuhan, ini yang terjadi. Kita akan cenderung salah bereaksi. Oke? Kita akan cenderung salah berespon. Kenapa? Kenapa salah respon? Karena nggak memahami pikiran Tuhan. Kenapa nggak pahami pikiran Tuhan? Karena nggak mengenal Tuhan. Kenapa nggak mengenal Tuhan? Ya menolak hubungan dengan Tuhan. Makanya orang yang menerima, membangun hubungan, mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan, memahami pikiran Tuhan. Memahami pikiran Tuhan menyebabkan kita punya respon yang benar. Dan sebaliknya, karena kita selalu salah bereaksi, yang terakhir, ini yang terjadi. Kita terjebak di padang gurun. Kenapa kita terjebak di padang gurun? Bukan Tuhan mau menjebak kita, bukan. Anda dan saya terjebak di padang gurun karena kita yang putuskan menjebakkan diri. Makanya kita nggak akan mungkin terjebak di padang gurun kalau punya reaksi yang benar. Kita nggak akan terjebak di padang gurun kalau kita memahami pikiran Tuhan. Kita nggak akan terjebak di padang gurun kalau kita mengenal Tuhan secara dalam. Kita nggak akan pernah terjebak di padang gurun kalau kita membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi berhati-hati Bapak Ibu. Pada akhirnya kita terjebak di padang gurun. Titik picunya, anak tangga pertama, titik awalnya karena kita menolak hubungan. Ketiadaan hubungan, ketiadaan pengenalan. Dan pada akhirnya kita terjebak di padang gurun. Saya lanjut Bapak Ibu. Ada beberapa ayat saya munculkan dan kemudian saya akan akhiri dengan 3 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, selanjutnya. Nah, saya udah nggak tampilkan peta perjalanan bangsa Israel, tapi saya udah teliti Bapak Ibu. Jadi jarak Mesir ke tanah Kanaan itu 200 sampai 250 km. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kira-kira Pak Jeffrey berapa jauh, berapa kilometer jarak Mesir ke tanah Kanaan? Jarak dari Mesir ke tanah perjanjian. 200 sampai 250 km. Menurut Bapak Ibu jauh nggak? Hari ini jauh nggak kalau ada tol? Nggak ya. Masalahnya dulu nggak ada tol, Bapak Ibu ya. Jadi mutar-mutarnya lumayan ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya tuliskan di situ. Mengapa Tuhan memilih padang gurun? Bukan padang golf, apalagi masakan Padang, Bapak Ibu ya. Ya. Tapi yang Tuhan pilih itu padang gurun. Nah, bukankah untuk melindungi, bukankah padang gurun itu untuk melindungi bangsa Israel dari serangan penduduk daerah yang mereka lewati? Jadi ternyata Tuhan itu punya maksud juga gitu. Padang gurun adalah daerah yang tidak berpenghuni. Nggak ada penghuninya gitu. Nah, ini pertanyaan penting yang mesti kita sikapi bersama-sama. Jadi kalau kehidupan kita, keinginan kita nggak terpenuhi, keadaan sepi, keadaan tenang gitu, nggak seperti yang kita harapkan, Tuhan selalu punya maksud, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ya, keadaan-keadaan yang sulit kita prediksi, sulit kita analisa, sulit kita nalar gitu ya. Itu Tuhan punya sesuatu. Nah, makanya malam hari ini delay time apa yang sementara kita alami hari-hari ini? Beberapa dari kita mungkin di pekerjaan, beberapa dari kita mungkin di harapan dan keinginan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kalau Anda ingin menikmati tanah perjanjian di bisnis Anda, menikmati tanah perjanjian di pelayanan, menikmati tanah perjanjian di keuangan, menikmati tanah perjanjian di harapan, ekspektasi, dan masa depan. Tanah perjanjian itu Kanaan. Bapak Ibu, ini yang rumusnya Tuhan. Please jangan digonta-ganti, Bapak Ibu. Kanaan, Alkitab bilang, Kanaan hanya dapat direbut dan diduduki lewat peperangan. Saya ulang, Bapak Ibu. Kalau Anda
pingin mengalami Kanaan, pingin mengalami tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bisa banyak macam. Keuangan adalah tanah perjanjian. Bisnis tanah perjanjian. Harapan, pelayanan, promosi adalah tanah perjanjian. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kanaan hanya dapat direbut dan diduduki lewat peperangan. Tidak hanya lewat doa, Bapak Ibu. Oke? Mereka udah berdoa kok, tapi Tuhan tetap harus minta mereka melewati. Yosua masuk tanah perjanjian, udah terima janji Tuhan, tapi masih perlu berperang nggak, Bapak Ibu? Oh, perlu, Bapak Ibu. Sekalipun Yosua terima janji Tuhan bahwa tanah yang kamu injak, kamu lihat itu lewat 10 pengintai, 12 pengintai itu adalah tanah yang telah kuberikan kepadamu, Bapak Ibu. Itu janji. Tapi realisasi janji tidak datang sendirinya. Realisasi janji Tuhan dalam hidup kita lewat yang namanya pertempuran, lewat yang namanya peperangan dalam kehidupan. Kanaan. Nah, Bapak Ibu. Saya tuliskan di sini, Bapak Ibu. Jika mereka selalu berniat kembali ke Mesir, oke? Benar ya, Bapak Ibu ya, bangsa Israel suka kembali ke Mesir ya. Ya, seringkali dalam kehidupan kita ini seperti bangsa Israel yang ingin pulang ke Mesir, Bapak Ibu. Ya, andaikan dulu, ya seharusnya saya itu di sini. Kalau enggak, saya enggak sesusah sekarang gitu. Ya. Jika mereka selalu berniat kembali ke Mesir, Bapak Ibu, maka ini berarti tekanan dan kesulitan saat mereka merebut Kanaan demikian berat jika dibandingkan dengan perbudakan di Mesir. Ya, akan benar-benar jadi berat banget gitu. Jadi berat banget. Makanya malam hari ini Bapak Ibu, setiap kali Anda berniat kembali ke Mesir, nah ini tulisan saya, berarti tekanan dan kesulitan akan lebih berat Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Saya tuliskan di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak keberatan, sekalipun di-mute, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Di-mute aja, nggak apa-apa. Tapi kita baca bersama-sama hitungan ketiga kalimat ini. Oke? 2, 3. Penundaan yang Allah lakukan selalu ada maksud yang baik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin ya, Bapak Ibu ya. Saya ulang, Bapak Ibu. Penundaan itu apa? Delay, Bapak Ibu ya. Penundaan yang Allah lakukan, Bapak Ibu ya, selalu ada maksud yang baik bagi kita. Nggak mungkin nggak baik. Selalu Tuhan punya maksud. Ya, bukan kita punya maksud. Nah, masalahnya Tuhan punya maksud, kita paksakan dengan maksudnya kita. Lalu kemudian terjadi sesuatu yang nggak sesuai, kita minta Tuhan yang tanggung jawab, Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu malam hari ini, penundaan yang Tuhan berikan, penundaan yang Tuhan lakukan, penundaan yang Tuhan izinkan, selalu ada maksud yang baik bagi kehidupan kita. Saya lanjut Bapak Ibu, sebentar. Stuck Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu? Tuhan memakai masa penundaan sebagai masa persiapan. Oke? Bapak Ibu, saya ulang. Tuhan seringkali mengizinkan penundaan. Kita mengalami delay. Tuhan pakai masa penundaan sebagai masa persiapan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, Daud itu diurapi jadi raja, tetapi dia baru benar-benar jadi raja masuk istana 13 tahun kemudian. Wow, Bapak Ibu. Kita kepinginnya gimana, Bapak Ibu? Setelah dengar janji Tuhan, kita pingin langsung terima janji ya, Bapak Ibu ya. Ya, kita terima nubuatan dari Tuhan, kita kepingin nubuatan itu langsung terjadi besok. Nah, padahal seringkali Tuhan itu pakai masa penundaan sebagai masa persiapan. Dia persiapkan karakter Anda, dia persiapkan respon Anda, dia persiapkan perkataan Anda, dia persiapkan cara berpikir Anda, dia persiapkan cara Anda memandang, melihat, Bapak Ibu. Daud menunggu 13 tahun. Yusuf, Bapak Ibu, menunggu 13 tahun, Bapak Ibu. Oke? Untuk dia dipromosikan. Nuh menunggu 40 hari. Sampai kemudian air bah turun. Siapa lagi, Bapak Ibu? Yesus Kristus menunggu 30 tahun untuk kemudian dia tampil sebagai seorang yang dikenal banyak orang menyatakan mujizat. Siapa lagi, Bapak Ibu?
Abraham menunggu 25 tahun untuk menerima janji Tuhan. Wow, Bapak Ibu. Ya. Yesus Kristus berdoa 40 hari, 40 malam untuk mulai pelayanan. Jadi ada masa persiapan panjang, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini, kalau Bapak Ibu ngalamin penundaan, tidak sesuai, tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Ingat baik-baik malam hari ini, berarti ada hal yang Tuhan minta kita persiapkan. Mungkin hati kita, mungkin cara berpikir kita, mungkin respon kita, makanya kita akan lihat, Bapak Ibu. Tuhan memakai masa penundaan sebagai masa persiapan. Saya tulis lagi, Bapak Ibu. Saat menantikan penggenapan, bukan menanti dengan pasif atau komplain, bersungut-sungut, dan tawar hati. Jangan, Bapak Ibu. Sekalipun masa penundaan, menantinya itu bukan dengan pasif, pasrah, gitu ya. Bapak Ibu tolong bedakan, bedanya pasrah dan berserah. Pasrah itu pasif, Bapak Ibu. Berserah itu aktif. Oke? Jangan jadi Kristen pasrah. Kristen yang berserah, Bapak Ibu. Ya, atau bersungut-sungut, komplain, menggerutu, ngomel, Bapak Ibu. Tawar hati, kecewa. Tetapi belajarlah mempersiapkan diri menjadi pribadi yang siap menduduki kanaan kita. Jadi pribadi yang siap, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, begitu Daud jadi raja, Yusuf diangkat Tuhan menjadi penguasa Mesir, Bapak Ibu. Semuanya dalam kondisi hati, respon atau karakter yang matang, Bapak Ibu. Jadi kepentingan Tuhan besar, Bapak Ibu, atas hidup Anda dan saya. Dia mau patangkan kehidupan Anda dan saya. Dia mau matangkan karakter Anda. Bapak Ibu dengar baik-baik. Karisma, ya, bakat membuat orang itu dikenal. Tapi hanya karakter yang membuat orang itu dipercaya. Amin, Bapak Ibu. Ya, karisma, keterkenalan orang membuat orang lebih cepat dikenal. Kalau saya terkenal, Bapak Ibu, orang lebih cepat kenal saya. Karisma saya. Tapi, Bapak Ibu, untuk saya dipercaya, itu butuh karakter, nggak butuh karisma, Bapak Ibu. Makanya ada banyak hal yang Tuhan mau persiapkan. Saya lanjut, Bapak Ibu. Persiapan yang dibutuhkan bukan persiapan secara fisik saja, melainkan secara jiwa dan roh, Bapak Ibu. Bukan persiapan secara fisik, minum vitamin, bukan hanya itu, Bapak Ibu. Melainkan apa? Jiwa, pikiran kita. Jiwa itu ada 3, ada pikiran, ada perasaan, ada keputusan. Pikiran, perasaan, kehendak. Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan perasaan kita? Bagaimana dengan kehendak, tindakan-tindakan keputusan kita? Rohnya kita juga, Bapak Ibu. Hati nurani kita. Persiapkan. Itu yang Tuhan mau persiapkan, Bapak Ibu. Makanya persiapan jadi hal yang penting di masa penundaan. Begitu ada hal yang tertunda, ingat baik-baik kata kuncinya. Penundaan datang untuk mempersiapkan Anda. Amin, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu saya tulis lagi. 2-3 slide terakhir, Bapak Ibu. Semua persenjataan yang canggih tanpa disertai dengan mentalitas yang tangguh tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Setuju, Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Pistol di tangan polisi, pistol itu hebat. Tapi polisi itu nggak bisa punya self-control. Asal tembak nggak, Bapak Ibu? Asal nembak, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, yang penting hari ini, Bapak Ibu, bukan cuma persenjataan yang canggih aja yang kita butuhkan. Bukan. Tapi mentalitas yang tangguh. Dan mentalitas itu diproses lewat penundaan. Mentalitas itu dibangun lewat masa-masa sulit. Masa-masa yang nggak sesuai dengan harapan kita. Ini menarik, Bapak Ibu. Saya berdoa malam hari ini. Ini jadi bahan perenungan kita, Bapak Ibu. Mentalitas yang tangguh dihasilkan lewat proses penempaan dalam kerasnya padang gurun kehidupan. Makanya coba Bapak Ibu lihat. Begitu seseorang diizinkan masuk padang gurun sama Tuhan, itu seringkali makin lembut. Itu seringkali makin rendah hati. Itu seringkali makin manis, Bapak Ibu. Rohnya. Sweet spirit, rohnya yang manis. Kitab Yeremia bilang. Mentalitas yang tangguh, sekali lagi, tidak dihasilkan lewat proses sesaat, enggak. Dihasilkan lewat proses jangka panjang, penempaannya dalam kerasnya padang gurun kehidupan. Akan diproses lama, Bapak Ibu.
Saya nggak tahu dengan keadaan Bapak Ibu malam hari ini, tapi percayalah, kalau kita lagi mengalami proses-proses padang gurun kehidupan, sederhana, Tuhan mau persiapkan kita untuk mengalami hal yang lebih besar. Tuhan lagi persiapkan kita untuk menerima hal yang lebih besar. Oke? Nah, Bapak Ibu saya tulis lagi. Mazmur 18 ayat 34 sampai 38. Bagus banget ayat ini Bapak Ibu, ditulis oleh Raja Daud. Ayat 34 sampai 38. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Wow. Perhatikan Bapak Ibu kalimatnya. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Tangan kanan Tuhan menyokong aku. Kemurahan Tuhan membuat aku besar. Jadi kalau kita menjadi besar, ingat itu kemurahan Tuhan. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka aku habiskan. Dari mana ini semua Bapak Ibu? Dari 13 tahun di padang gurun. Amin Bapak Ibu. Dari 13 tahun di padang belantara Bapak Ibu. Yang Tuhan bentuk. Oke? Di padang rumput dibentuk Tuhan. Dalam kesepian Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Dalam kesepian seringkali melahirkan kesiapan. Saya ulang Bapak Ibu. Dalam kesepian seringkali melahirkan kesiapan. Yang bagian terakhir Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya masuk pada poin Bapak Ibu dan kita selesai. Masa penundaan adalah saat Tuhan menantikan kesiapan dari kita. Amin Bapak Ibu. Boleh sekali lagi sebelum slide terakhir Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Tetap di mute nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita baca hitungan ketiga dari saya kalimat ini Bapak Ibu. 2, 3. Masa penundaan adalah saat Tuhan menantikan kesiapan dari kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi percayalah Bapak Ibu, ya, masa penundaan itu adalah baik buat Anda dan saya. Karena Tuhan lagi menantikan kesiapan dari kita. Tuhan mau prepare, Bapak Ibu, ya, supaya timingnya pas. Nah, pertanyaannya malam hari ini, Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang sedang Tuhan persiapkan dan nantikan dalam diri kita? Coba, Bapak Ibu yang lagi ngalamin masa penundaan delay, coba pertanyakan malam hari ini sebelum kita tutup. Apa sebenarnya yang sedang Tuhan persiapkan? Pak Jeffrey, saya lagi ngalamin delay time, saya lagi ngalamin padang gurun. Nah, pertanyaannya, apa yang sementara Tuhan siapkan? Oke? Apa yang sementara Tuhan nantikan dalam diri kita? Apa? Nah, Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Dan ini Bapak Ibu. Oke, saya akan tutup. Oke, saya akan tutup Bapak Ibu. Kunci menang di masa penundaan. Oke? Kuncinya apa supaya kita menang di masa penundaan? Hal yang pertama, Bapak Ibu. Oke? Kalau Anda di masa penundaan, Anda dan saya di masa delay time. Yang pertama, perhatikan baik-baik respon. Perhatikan baik-baik sikap hati Anda. Karena sikap hati Anda, respon Anda akan sangat menentukan cepat atau tidaknya Anda keluar dari padang gurun. Jadi yang memperlama Anda di padang gurun bukan Tuhan. Saya ulang, yang bikin lama kita nggak ngalamin terobosan bukan Tuhan. Tuhan itu pingin segera tolong. Tuhan itu pingin segera tolong kehidupan Anda setiap kali Anda berdoa. Tuhan itu selalu pingin tolong. Yang bikin Tuhan susah tolong Anda, bukan karena Tuhan nggak mau tolong, bukan karena Tuhan kurang punya kuasa. Masalahnya di sini, Bapak Ibu. Respon hati kita. Sikap hati kita problem. Gitu. Problem sikap hati kita. Makanya Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya mau garis bawahi malam hari ini. Sebelum nanti kita akan tutup, kita berdoa Bapak Ibu. Mari, di masa penundaan, pastikan sikap hati Anda benar. Respon hati Anda benar. Ya, Tuhan melihat respon Bapak Ibu. Tuhan melihat sikap hati. Makanya dengar baik-baik Bapak Ibu.
rawat baik-baik, maintenance baik-baik Bapak Ibu, ya. Cepat perbaiki Bapak Ibu. Karena respon kita akan sangat menentukan cepat lamanya, cepat tidaknya Tuhan bergerak dalam kehidupan kita. Tapi bukan cuma respon Bapak Ibu. Bagaimana kunci menang di masa penundaan? Yang kedua, percaya Bapak Ibu. Percaya bahwa ada waktu Tuhan. Oke? Kalkulatornya Tuhan dengan kalkulator Anda berbeda. Kalkulasinya Tuhan dengan kalkulasi Anda dan saya beda, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu trust. Ya, Bapak Ibu percaya bahwa ada kairos Tuhan. Ada jam-jamnya Tuhan. Ada masanya Tuhan, Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang indah pada waktunya, Bapak Ibu. Ada waktunya, Bapak Ibu. Indah pada waktunya berarti akan tepat waktu, sesuai waktu, Bapak Ibu. Percaya. Bapak Ibu masih ingat tentunya bagaimana Yesus membuat mujizat di Kana. Yesus berkata apa, Bapak Ibu? Apa yang engkau mau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Oke, berarti ada waktunya Tuhan, ada timing. Oke? Makanya percaya saja, percaya. Ya, jangan cuma pada responnya, tapi percaya waktu Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu. Pertama respon, kedua percaya. Dan yang terakhir ini, Bapak Ibu. Yang terakhir jangan lupa, Bapak Ibu. Ucapan syukur. Ucapan syukur artinya apa? Menanti dengan sabar. Sabar bukan dengan ngomel, Bapak Ibu. Banyak kita sabar, tapi sambil ngomel, Bapak Ibu. Ya, sabar sih, sabar saya. Tapi orang itu, nah, gitu, Bapak Ibu. Sampai bingung, Bapak Ibu, ya. Ya, ucapan syukur itu, Bapak Ibu, menanti dengan sabar. Menanti dengan tenang. Menanti dengan percaya. Menanti dengan diam. Ya. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu. 3 kunci ini menolong, mengantar kita melewati padang gurun kehidupan. Menolong kita melewati delay time pada penerbangan-penerbangan kita ke masa depan. Oke? Mungkin kadang-kadang ada tersendatnya. Mungkin kadang-kadang delay, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau bepergian ke luar negeri, transitnya di Singapura, Bapak Ibu. Mungkin dari Indonesia ke Singapura, dari Jakarta ke Singapura, dari Surabaya ke Singapura. Mungkin on schedule, on time. Tapi pernah nggak di penerbangan pertama ke Singapura kita on time? Tapi dari Singapura misalnya ke misalnya kemana? Ke China misalnya. Kadang-kadang delay di Singapura. Padahal kita berpikir biasanya yang delay di mana? Di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia on schedule. Tapi delay baru terjadi pada tahapan kedua. Tapi apapun itu, Bapak Ibu, mari respon dengan benar. Dengan sikap hati yang tepat. Percaya bahwa Tuhan punya waktu. Percaya timingnya Tuhan selalu akurat, tepat. Dan percaya dengan cara apa, Bapak Ibu? Belajar mengucap syukur, menanti dengan sabar. Ya, sebab kesabaran Anda ya akan menentukan tuntunan demi tuntunan Bapak Ibu dan saya akan terima dalam kehidupan. Saya berdoa malam hari ini kita memenangkan pengalaman-pengalaman delay time. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya selesai. Saya berdoa, Pak Frans, gitu, baru serahkan ke Pak Frans. Atau Silakan, gimana? Pak. Oke, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Setelah ini saya kembalikan ke Pak Frans. Mari Bapak Ibu kita berdoa, tundukkan kepala sejenak di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Bapak, malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman yang datang tepat di malam hari ini, sebelum kami berganti hari. Kami percaya firman ini buat kami. Firman ini buat saya. Firman ini buat kita semua. Meteraikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tanamkan ini di hati kami. Bantu kami, Roh Kudus. Biar kehidupan kami jadi kehidupan yang bukan hanya dipengaruhi oleh firman-Mu, tapi kehidupan kami jadi kehidupan yang dikuasai, dikendalikan oleh firman-Mu. Kami mau belajar, Tuhan. Apapun kami alami di masa delay time, di padang gurun kehidupan, kami mau belajar merespon dengan benar, sikap hati yang baik, yang benar. Kami mau belajar percaya dengan kairos, dengan ketepatan waktu Tuhan. Dan kami mau jalani setiap proses dengan ucapan syukur. Menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Terima kasih.
Hamba mau berdoa, biar terobosan demi terobosan malam hari ini. Setiap kami di ruang virtual malam hari ini akan mengalaminya, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya bersama berkata. Amin. Amin. Saya serahkan.